feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Megawati Hangestri Pertiwi sedang berada di persimpangan jalan karirnya. Baru beberapa pekan lalu, namanya menjadi sorotan besar di Turki setelah membawa klub kecil Manisa BBSK menjuarai turnamen pramusim. Dalam balutan seragam hitam putih, smash kerasnya berulang kali menggetarkan arena, membuat lawan tak kuasa menahan laju bola. Sorak penonton memenuhi tribun, media lokal menulis tentang bintang asing dari Indonesia, sponsor mulai merapat dan kepercayaan diri tim melonjak tinggi. Di balik kemenangan itu, jelas terlihat bahwa Megawati bukan sekadar pemain tambahan, melainkan jantung yang memompa energi bagi klubnya. Namun dunia olahraga sering menghadirkan ironi. Hanya beberapa hari berselang, kabar mengejutkan datang. Megawati kehilangan posisinya di dalam tim. Dari status pahlawan kemenangan, ia harus rela melihat tempatnya diambil pemain lain. Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik bangku cadangan? Mengapa pelatih Gorkem Kazan memilih menyimpan Megawati lebih lama ketimbang memberinya menit bermain yang layak? Kemenangan Manisa BBSK memang tak terbantahkan. Mereka tampil perkasa sepanjang turnamen Verdi Zaireknovasi, menyapu bersih lawan-lawannya. Namun di balik semua itu, hanya ada satu nama yang paling banyak diperbincangkan, Megawati Hangestri. Sang Megatron akhirnya diberi kesempatan tampil penuh di laga terakhir melawan TERIMAKASIH. Ia meledak dengan performa apik, mengantarkan kemenangan telak 3-0. Tapi sebelumnya, ia hanya diberi jatah satu set ketika menghadapi Altinordu dan Merinos SK. Fenomena inilah yang melahirkan misteri. Apakah Kazan sedang menyimpan strategi rahasia, atau ada faktor lain yang membuat Megawati lebih sering duduk di bangku cadangan? Agustus 2025 menjadi babak baru dalam karir internasional Megawati. Setelah tampil heroik bersama Daejeon Red Sparks di Korea Selatan, ia resmi diperkenalkan sebagai pilar anyar Manisa BBSK, klub ambisius yang sedang berjuang meraih tiket promosi ke kasta tertinggi voli putri Turki. Debutnya datang saat melawan Altinordu. Dalam laga itu, Megawati berbagi peran oposit dengan Dennis M. Rally keduanya mendapat jatah 2 set secara bergantian. Walau hanya sebentar, aksi Megawati tetap mencuri perhatian. Smash kerasnya yang menembus blok lawan kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki Megatron. Perjalanan pramusim Manisa berlanjut ke turnamen Verdi Zaireknovasi. Ajang ini bukan sekadar pemanasan, melainkan bentuk penghormatan terhadap Verdi Zairek, mantan wali kota Manisa yang wafat Juni lalu. Ia dikenal sebagai tokoh yang peduli olahraga, terutama bola voli. Dengan nama besar itu, turnamen ini punya arti emosional. Manisa BBSK mengundang 3 rivalnya di Kadinlar 1 Ligi, Altinordu, Merinos SK, dan TERIMAKASIH. Format sederhana, tiap tim bertemu sekali, lalu klasemen ditentukan dari hasil pertandingan. Hasilnya Manisa tampil dominan, mereka mengalahkan Altinordu 3-0, menumbangkan Merinos SK 3-1, dan menutup dengan kemenangan telak 3-0 atas Karsiaka. Trofi simbolis berhasil mereka bawa pulang. Rasa percaya diri meningkat menjelang liga reguler yang dijadwalkan bergulir pada awal Oktober melawan Izmir Sport. Namun justru di tengah euforia itu, perhatian publik beralih ke satu hal, minimnya menit bermain Megawati. Fans yang hadir langsung di arena maupun menyaksikan lewat siaran daring dibuat bingung. Di 2 laga awal, Megawati hanya bermain 1 set. Baru di laga terakhir, ia tampil penuh. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah Megawati tidak masuk dalam skema utama Kazan? Diskusi memanas di media sosial Turki. Sebagian menilai Kazan sengaja menyimpan kekuatan Megawati agar tidak terbaca lawan. Sebagian lain menduga ada faktor cedera atau kondisi fisik. Sementara fans Indonesia yang terbiasa melihat Megawati jadi starter di Red Sparks dan Timnas, tak bisa menyembunyikan rasa cemas. Untuk memahami misteri ini, ada 3 alasan yang mungkin menjadi pertimbangan Kazan. Pertama, faktor rotasi strategi. Kazan dikenal sebagai pelatih yang gemar menjaga kedalaman skuad. Posisi oposit di Manisa kini punya 2 opsi berbeda. Megawati dengan power spike keras yang jadi andalan, sementara Dennis Rally lebih mengandalkan variasi dan pertahanan. Di laga pramusim, Kazan mungkin ingin menguji keduanya, mencari kombinasi paling pas dengan setter utama. Rotasi seperti ini penting karena jadwal liga padat dan resiko kelelahan tinggi. Kedua, faktor riwayat cedera. Saat membela Red Sparks, Megawati sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya absen di Proliga bersama Petrokimia Gresik. Meski sudah pulih, wajar bila pelatih berhati-hati. Turnamen Verdi Zairek hanyalah pramusim. Tidak ada gunanya memaksakan pemain baru tampil penuh jika resiko cederanya kambuh. Kazan tahu, musim panjang menanti dan Manisa membutuhkan Megawati dalam kondisi prima. Ketiga, agenda pulang ke Indonesia. Setelah turnamen, Megawati dijadwalkan kembali ke tanah air untuk memperkuat Bang Jatim di Voli divisi utama.
Informasi ini dikonfirmasi oleh suaminya Dio Novandra dan asisten manajer Bank Jatim Rianita Panirwan. Perjalanan jauh dari Turki ke Indonesia tentu menguras energi. Jika ia dipaksa bermain penuh di semua laga pramusim, resiko kelelahan meningkat. Itu justru bisa merugikan Manisa dalam jangka panjang. Bagi fans, alasan-alasan ini mungkin terdengar logis, tapi tetap saja ada kegelisahan. Di tanah air, Megawati sudah dianggap lebih dari sekadar pemain. Ia adalah ikon, simbol kebanggaan nasional. Setiap kali namanya disebut, publik teringat pada smash keras yang berkali-kali menembus blok lawan. Tak heran bila minimnya menit bermain langsung memicu diskursus luas. Ekspektasi terhadap Megawati di Turki memang tinggi. Di Korea, ia mencatat sejarah sebagai salah satu pemain Asia Tenggara paling menonjol di liga tersebut, bahkan masuk daftar top scorer Red Sparks. Publik Turki tentu penasaran apakah Megatron bisa menghadirkan magi yang sama di Kadinler 1 Ligi. Tekanan itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Sponsor, media, dan fans semuanya menaruh harapan besar. Kazan tampaknya sadar betul dengan situasi ini. Ia mungkin sengaja menahan ekspektasi agar Megawati bisa beradaptasi tanpa tekanan berlebih. Namun ketika akhirnya diberi kesempatan penuh melawan Karsiaka, Megawati menunjukkan kelasnya. Smash-smash kerasnya membuat blok lawan kewalahan. Setiap kali ia mencetak poin, gemuruh supporter terdengar lebih nyaring. Laga itu berakhir dengan kemenangan 3-0, bukti bahwa Megawati mampu menjadi pembeda begitu diberi ruang penuh. Penampilan tersebut adalah sinyal jelas bahwa Manisa memiliki senjata pamungkas untuk musim mendatang. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Trofi pertama Megawati di Turki, dominasi positif yang tak pernah pudar. Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencatatkan sejarah baru dalam karir internasionalnya. Kali ini, ia meraih trofi pertamanya di Turki bersama tim barunya, Manisa BBSK, dalam turnamen pramusim Verdizrek 2025. Di Manisa, rekan-rekannya mengaku termotivasi setiap kali melihat determinasi Mega di lapangan. Cara dia berjuang, menyalakan energi dan menghadapi tekanan, membuat atmosfer pertandingan berubah menjadi lebih positif. Banyak pelatih menyebutnya sebagai efek Megawati, sebuah kehadiran yang membuat tim semakin percaya diri, bahkan saat menghadapi lawan yang di atas kertas lebih unggul. Tak hanya itu, Megawati pun mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Publik Turki yang sebelumnya penasaran, kini semakin jatuh hati pada gaya bermainnya yang agresif, penuh power, namun tetap elegan. Kehadiran Mega bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton lokal, termasuk beberapa bintang voli di Sultanler Ligi yang mengaku penasaran mengikuti perkembangan pemain asal Jember tersebut. Bagi Indonesia, capaian Megawati di Turki menjadi kebanggaan tersendiri. Di saat belum banyak atlet voli nasional yang berkarir di luar negeri, Mega membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia bisa diakui di kancah internasional. Ia menjadi simbol bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian keluar dari zona nyaman bisa membuka jalan menuju pencapaian yang besar. Kini dengan modal trofi pramusim itu, Manisa BBSK siap yang hadapi kompetisi panjang di Kadin Ligi 1. Target mereka bukan hanya sekedar bertahan, melainkan berjuang agar bisa naik ke Sultanler Ligi, liga yang disebut-sebut sebagai salah satu kompetisi voli wanita terkuat di dunia. Bagi Megawati sendiri, perjalanan ini baru permulaan. Trofi pertama hanyalah pintu masuk dari ambisi lebih besar, membawa Manisa bersinar, sekaligus menjaga reputasi pribadinya sebagai salah satu pemain Asia paling berpengaruh di panggung global. Dominasi positifnya tampaknya akan terus berlanjut dimanapun ia berada. Doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I ain't